Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Seperti biasa dalam acara Mata Air. Dan seperti biasa pula Anda bersama saya Elvi Hidriah. Pagi hari ini seperti yang saya janjikan bahwa kita akan melanjutkan kembali dialog kita tentang syarat diterimanya syahadat. Tentu seperti juga pernah sering kita sampaikan bahwa dua kalimat syahadat ini merupakan pintu masuk pertama kita melaksanakan atau melaksanakan semua ajaran Islam. Bagaimana kekuatan kita melaksanakan Islam ini tergantung pada bagaimana komitmen kuat kita terhadap dua kalimat syahadat ini. Nah, ini akan kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya, Ustadz Haji Abdul Latif Khan. Yuk kita jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Latif Khan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya cerah sekali hari ini. Terbakar saya hari ini. Luar biasa, semangat sekali ya. Ini menandakan kita memang betul-betul semangat ketika ingin mengungkapkan sesuatu hal yang memang mendasar gitu. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Ini si alasan Evi aja ya. Supaya pagi ini juga semua yang menyaksikan acara Mata Air juga semangat Ustaz ya. Insya Allah. Nah, bicara lagi tentang dua kalimat syahadat, dua kalimat yang tentunya kita sebagai umat Islam hafal lah semua kalimat itu Ustaz ya, sebagai kalimat tauhid ya Ustaz ya. Dan bagaimana beragama Islam itu kan artinya kan kita total ya dalam menjalankan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dua kalimat syahadat itu. Nah, kemarin pemirsa kita mungkin bisa ingatkan sedikit ya Ustaz ya. Ustaz Latif Khan mengungkapkan ada beberapa syarat diantaranya adalah yaitu dengan ilmu dengan yakin dan dengan keikhlasan. Nah, mungkin ini kita bisa sedikit mengingatkan lagi kepada pemirsa kita dan berikutnya ungkapkan semua persyaratan-persyaratan yang ini menjadikan kekuatan lagi bagi kita dalam berislam. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyahadat adalah istilah yang biasa dipahamin atau diterima oleh masyarakat kita bahwa tidak bisa tidak menjadi muslim harus dengan bersyahadat. Tapi mayoritas masyarakat muslim tidak begitu paham bagaimana sebenarnya atau seharusnya mereka bersyahadat. Ketika mereka mengira bersyahadat adalah mengucapkan kalimat syahadat, maka seekor burung beo pun bisa melakukan itu, bahkan bisa melakukannya dengan fasih. Bersyahadat adalah mengucapkan kalimat tauhid dan kemudian didengar banyak orang, maka siapapun bisa melakukan itu. Bersyahadat adalah seorang yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat walaupun dengan getaran, dengan macam-macam kesulitan mengucapkannya. Tapi kemudian abai dari menjalankan amalan-amalan Islam adalah sesuatu yang juga menunjukkan bahwa dia tidak faham syahadat. Itulah kenapa dalam pelajaran akidah kita bahwa sebenarnya bersyahadat hakikatnya harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi bagaimana seorang dalam melakukan syahadatain atau mengimplementasikan syahadatain, dia harus mengawali dengan kefahaman terhadap bahwa dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan. 3 di antaranya sepintas sudah kita sampaikan. Pertama adalah ilmu, kedua adalah yakin, dan ketiga ini sedikit kita singgung kemarin dengan sebutan ikhlas. Tapi saya mohon maaf supaya tuntasnya pelajaran kita, saya ingin mengambil sampel untuk menjelaskan tentang yakin. Bahwa contoh orang yang paling mungkin bisa kita ambil untuk menunjukkan pentingnya yakin dalam syahadat ini adalah Abu Bakar yang disebut dengan As-Siddiq. Kenapa? Karena surat Al-Hujurat yang sudah kita singgung, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang siddiq. Nah, tidaklah bisa kita mengambil contoh orang siddiq kecuali kita harus mau tidak mau mengaitkan kepada seorang Abu Bakar. Bagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kemudahan dan kesulitan orang dalam menerima Islam. Maka Rasulullah mengatakan bahwa yang paling mudah dan tidak ada masalah dalam menerima Islam ketika aku mengajaknya kepada Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Tidak ada pertanyaan. Yang penting ketika, jadi artinya dia sudah menerima Muhammad SAW sebagai seorang manusia yang tidak memiliki satu potensi kebohongan sekalipun di dalamnya. Sehingga apa saja yang datang dari Muhammad, seaneh apapun ucapan itu, Abu Bakar pasti percaya. Dia percaya. Ini yang unik ini. Dan
rasanya memang akan sangat sulit itu terjadi pada hari ini karena ya tipikal Rasulullah sendiri juga tidak kita temukan, sehingga pernyataan-pernyataan yang muncul dari orang-orang kita harus melakukan check and recheck terhadap pertanyaan itu. Dan bersama kita ada Al-Quran, bersama kita ada As-Sunnah, itulah yang akan menjadi semacam filter atau penyaring atau juga untuk menseleksi kebenaran pernyataan orang-orang tentang apa yang mereka katakan. Tapi Abu Bakar tidak hanya sekali dia mengalami atau menunjukkan dedikasinya sebagai seorang siddiq, di mana Rasulullah pun akhirnya pernah mengatakan bahwa kualitas keimanan Abu Bakar itu 1:1000 orang-orang mukmin. Ketika Nabi ngomong itu dibandingkan tentu dengan para sahabat. Jadi kalau sahabat dengan karakter-karakternya yang sudah unik begitu saja, itu ternyata kelasnya masih 1000 banding 1. Artinya kalau mereka berkumpul 1000 orang, maka bertemulah semua karakter yang 1000 orang itu pada kepribadian seorang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika kita mau menerjemahkan siapa orang yang atau siapa followers atau pengikut ajaran Islam yang paling apa istilahnya ya, yang paling benar atau yang sempurna penjabaran atau aplikasi keislamannya, maka tentu kita akan menjadikan Abu Bakar sebagai contoh besar di sini. Oke lah, ada Abdurrahman bin Auf yang kalau menyumbang dia sangat luar biasa. Tapi Abu Bakar tetap berada di kelas pertama. Karena Abdurrahman dia bisa menyumbang triliun mungkin atau ya berapapun banyak uang, tapi itu hanya seperberapa dari harta yang dia miliki. Abu Bakar dia meninggalkan harta untuk keluarga dan dirinya. Sementara Abu Bakar ketika situasi sangat sulit terjadi waktu perjalanan perang Tabuk dimulai dan Rasulullah melakukan mobilisasi pengumpulan dana umat untuk kemudian menjadi support ke finansial keberangkatan perang Tabuk itu, tidak sedikit orang yang memberikan bantuan yang sangat luar biasa banyaknya, tapi kelas kualitasnya tetap dimiliki Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar membawa semua yang berharga di rumahnya untuk disumbangkan di jalan Allah. Sementara yang lain kayak Umar, dia hanya bisa bawa separuh dia untuk jaga-jaga di rumah. Kira-kira begitu. Tetap pasti ada kekhawatiran, ini saya harus punya simpanan gitu ya. Iya, semua manusia pasti berpikir seperti itu. Tapi Abu Bakar tidak. Ketika ditanya apa yang kau sisakan di rumah, maka dia menjawab yang kusisakan adalah Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau duit tidak ada, kami mungkin masih bisa bersabar. Kalau makanan tidak ada, mungkin kami bisa bekerja dan mendapatkan makanan. Tapi kalau Allah dan Rasulnya hilang dari rumah kami mau mencari kemana? Jadi filosofi semangat infaknya Abu Bakar seperti itu. Atau keberaniannya Umar bin Khattab. Kalau kita membaca bahwa ternyata Umar itu adalah di antara sedikit sahabat yang memiliki keberanian luar biasa. Tapi Abu Bakar bisa mengimbangi keberanian itu pada event-event atau momentum-momentum tertentu. Pada waktu mengawali perang Riddah. Perang Riddah adalah perang di mana pasca Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Sebahagian orang di luar Madinah mulai membuat dalih, argumentasi bahwa dulu kita memberi zakat karena sebab Muhammad masih hidup. Nah sekarang Muhammad tidak ada dan sepertinya kita sudah sangat layak untuk tidak usah bayar zakat lagi. Abu Bakar mengeluarkan fatwa mengejutkan di tengah para sahabat bahwa tidak boleh mereka untuk tidak membayar zakat, karena siapa yang tidak membayar zakat maka mereka murtad dari agama. Tentu saja pendapat ini mengejutkan. Bagaimana kau menuduh murtad orang yang menyatakan Tuhannya adalah Allah? Bagaimana kau menuduh murtad orang yang menyatakan Rasulnya adalah Muhammad dan mereka masih mendirikan sholat? Mereka cuma tidak bayar zakat. Abu Bakar mengatakan, aku tidak bisa menyatakan apapun kepada orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban puasa, kecuali orang itu adalah pelaku atau orang yang murtad dari agama Allah. Nah, pernyataan ini tetap mendapat bantahan termasuk dari Umar bin Khattab. Sampai-sampai Abu Bakar akhirnya mengatakan dan dengan memegang janggut Umar. Jadi bahasa kasarnya. Berani benar dia. Iya. Padahal Umar kan garang. Iya, Umar garang, lebih tinggi, tampilan juga lebih besar badannya. Langsung begitu diskusi ini memuncak dan Umar menunjukkan sikap yang masih menolak. Akhirnya dia pegang janggutnya dengan mengatakan bahwa jika kau tidak ingin bersamaku, maka aku akan berangkat sendiri untuk memerangi orang-orang murtad itu sampai mereka mau membayar zakat atau tidak. Melihat keberanian yang luar biasa pada Umar, akhirnya Abu Bakar, akhirnya Umar menyatakan melihat keteguhan beliau.
dan tidak ada keraguan di situ, lam yartabu, maka akhirnya aku pun menerima pendapat dia bahwa orang yang tidak membayar zakat itu adalah murtad dari agama Allah. Nah, kumpul semua kepribadian itu dari sisi cinta kepada Rasulullah, selayaknya, seharusnya orang yang kita hukumkan mencintai Rasul pastilah orang-orang yang paling dekat dengannya. Apakah itu dari kalangan keluarga, dalam hal ini anak-anaknya, dalam hal ini mungkin saja istri-istrinya. Tapi ternyata Abu Bakar mendapatkan kelas khusus di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelas apa itu? Kelas sampai-sampai Rasul mengatakan bahwa aku tidak tahu lagi ganjaran apa yang layak untukmu wahai Abu Bakar. Biarlah Allah sajalah yang memberikan ganjaran itu kepadamu. Kenapa? Ini terbukti dalam perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah adalah perjalanan totally Abu Bakar itu menunjukkan cinta yang amat sangat kepada Rasulullah. Dia membawa semua perbekalan uangnya dan tidak menyisakan 1 rupiah pun di rumahnya. Asma anaknya ketika ayahnya atau orang tua atau kakeknya, dalam hal ini adalah orang tua Abu Bakar, bertanya, terlalu ayah kalian. Dia meninggalkan kalian dan tidak menyisakan sedikit harta kepada kalian. Dan artinya dia meninggalkan kalian dalam keadaan lapar sementara dia membawa semua uang bersamanya. Asma karena ayahnya ini kakeknya ini buta, maka dia mengambilkan bebatuan yang semisal persis seperti uang. Tidak ayah, tidak kakek, ayah kami meninggalkan begitu banyak uang kepada kami. Dipegangkan, oh ya, syukurlah. Akhirnya kalian tidak ada masalah setelah ayah kalian pergi. Kenapa Abu Bakar membawa semua uangnya? Karena bagi dia lebih utama menjaga keselamatan Rasulullah ketimbang keselamatan keluarganya. Begitu cintanya, ya. Ini kelas tingkat cintanya sudah keyakinannya luar biasa ya. Sangat luar biasa. Nah, sebelum Ustaz lanjutkan kembali, kan kita bicara di era kekinian gitu Ustaz ya. Bagaimana ini bisa kita paling tidak mendekati gitu ya. Apa yang dilakukan? Mendekati juga susah kali ya, karena tingkat keyakinan yang luar biasa. Tahapannya kan kemarin Ustaz bilang ilmu, yakin, ikhlas. Tapi di sini keyakinan Abu Bakar lebih mengedepankan dulu keyakinan gitu kan Ustaz. Nah, bagaimana ini bisa terjadi di dia sudah paham kenapa dia menjadi muslim, untuk apa dia menjadi muslim. Dia sudah paham apa akibat dari ketika dia sudah menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia sudah paham apa akibat dari mengatakan Muhammad adalah Rasulullah. Dia sudah paham dengan semua itu. Dan dia sudah paham bukan pada detail-detail masalah yang akan muncul setelah dia memahami atau mengimplementasi syahadatain ini. Tapi dia memahami ada keuntungan yang jauh dan sangat luar biasa dalam kehidupan dia selanjutnya kalau dia menerapkan ini secara murni dan konsekuen. Tipuan dunia pada saat itu seperti apa sih kalau kita bandingkan dengan dunia yang sekarang ini Ustaz? Sehingga kelihatannya kita boleh dikatakan zaman yang betul-betul kita sangat tertipu dengan indahnya. Sarana hari ini jauh lebih banyak dari kemarin, tapi yang namanya kenikmatan tetap sama. Orang kalau sudah punya duit, dia akan cari sesuatu yang relatif sama orang dulu, orang sekarang. Persoalannya mungkin sarana jauh lebih mudah hari ini untuk menyenangkan seseorang atau menyusahkan seseorang, ya. Dan Abu Bakar ini bukan datang dari orang yang tidak pernah mengenal uang. Abu Bakar ini bukan datang dari orang yang hari-harinya ada di gunung kemudian kerjanya cuma berzikir. Dia adalah seorang pengusaha yang tentu dia mengenal pernak-pernik kehidupan dunia usaha. Dan betapa nikmatnya ketika mendapat keuntungan besar dari usaha. Otomatis Abu Bakar walaupun tidak merupakan seorang konglomerat yang amat sangat luar biasa atau kelasnya bisa disamakan seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan beberapa sahabat lain misalnya, tapi setidaknya beliau adalah orang kaya raya. Ya, yang dengan kekayaannya itu dia ternyata tidak menjadikan kekayaan sebagai pusat prinsip hidupnya atau pusat kenyamanan hidupnya, dan dia malah menempatkan dirinya sebagai budak dari pemilik semesta raya karena dia paham kekayaan itu datang dari Allah dan Allah memiliki kekayaan yang jauh lebih luar biasa daripada kekayaan yang dia kumpulkan. Karena hakikat kekayaan yang sebenarnya, yang sejati adalah ketika dalam posisi apapun seseorang tidak menyisakan dalam getaran hatinya kecuali rasa bahagia dalam hidupnya. Tapi masa sih dia nggak punya jiwa nafsu gitu? Siapa bilang Abu Bakar tidak ada nafsunya? Makanya bagaimana kita bisa belajar seperti
Abu Bakar yang kalau nafsu keduniaannya itu bisa teredam gitu. Tadi kan saya mengatakan bahwa dia sudah sampai bisa memahami bahwa kekayaan material itu jauh lebih rendah dari kekayaan yang sedang ditawarkan Allah untuk dunia dan untuk akhirat. Untuk dunia, Allah menawarkan ketenangan, kebahagiaan dalam semua event hidupnya, walau dia tidak kaya sekalipun. Sementara untuk akhirat, Allah sudah mengingatkan bahwa kesenangan-kesenangan yang kau temukan hari ini adalah kesenangan yang cuma tinggal namanya saja ketika kau akan masuk ke dalam surga Allah. Oke lah, saya biasa makan apel, tapi apel yang saya makan apel kelas biasa. Ada apel yang luar biasa, dan itu ada di dunia. Jadi apel yang paling enak ketika nanti di akhirat, penghuni surga itu akan mengatakan, ini apa? Ini apel. Loh, apel yang ya sama, tapi coba rasain dulu. Ketika mereka memakannya, tidaklah bisa ditandingkan atau tidaklah bisa disandingkan kenikmatan apel akhirat ini dengan dunia, kecuali di dunia kita cuma mengenal nama apel dan inilah rasanya yang sejati. Prinsip ini didapat Abu Bakar dan kita bisa mendapatkannya setelah kita tidak lagi menyisakan keraguan untuk menerapkan semua pesan-pesan Quran dalam diri kita. Kuncinya jangan pernah ragu ya. Tidak ada keraguan. Makanya pengikat utama adalah tidak ragu. Tidak ragu. Iya. Jadi tapi Pak Ustadz, sekarang kan kompleks. Zaman ini kompleks. Saya harus berhadapan dengan Abu Bakar punya anak banyak, bukan sedikit. Saya berhadapan dengan dinamika kehidupan, saingan macam-macam, orang-orang suka. Makanya sekarang yang hilang dari kita adalah model. Anak-anak kita sekarang mereka tidak kenal siapa Fatimah Az-Zahra, siapa Khadijah, siapa itu Aisyah radhiyallahu anha dan semua para sahabiah dan semua para sahabat. Mereka tidak kenal. Nah, tugas kita untuk menyampaikan sampai akhirnya mendapatkan atau menyampaikan nilai besar dari kenapa mereka punya kepribadian seperti itu. Quran menceritakan bagaimana di saat mereka sangat butuh makan, tapi melihat ada orang miskin yang minta makanan datang ke rumah mereka, maka dia lebih mengutamakan orang miskin itu ketimbang dia. Sehingga untuk hari ini akhirnya dia puasa kembali karena tidak ada lagi makanan. Saya pikir mungkin kalau berhitung kelas kita nggak seperti itu. Kita mungkin memikirkan kan ini kewajibanku. Sementara desakan, maksudnya kewajibanku memberi makan anak-anakku. Pada saat aku memberi makan dan cuma itu saja makanannya, maka datanglah orang miskin untuk kemudian meminta makanan yang harusnya aku berikan kepada anakku. Tapi karena dasar keinginan, mungkin aku baru 1-2 hari tidak makan. Tapi dia sudah berhari-hari tidak makan, maka dia lebih utama dari aku. Nah, sifat ini adalah sifat yang diceritakan dalam Quran dari keluarganya Ali bin Abi Thalib, atau dalam hal ini adalah Fatimah Az-Zahra. Sampai-sampai dia menyumbangkan perhiasan dan itu warisan ibunya. Dan kemudian Abu Bakar membeli ketika menemukan seorang menjualnya di pasar dan kemudian menyerahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menemukan ini dijual di pasar. Rasul terkejut dan melihat bahwa ini kan Khadijah punya. Lantas kemudian dia datang ke rumah Fatimah. Kenapa ini bisa sampai ke pasar? Oh tidak ayah, kemarin ada orang miskin meminta sumbangan. Aku tidak tahu lagi apa yang mau kukasih. Akhirnya aku berikan emas ini kepadanya. Karena aku rasa dia lebih membutuhkan dari aku. Ini seperti negeri dongeng. Padahal sebenarnya ini real. Dan ini tidak sekali dua sebenarnya diterima atau dihadapin atau dicontohkan oleh orang-orang besar kita beruntut dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Cuma kita luput karena menganggap itu enggak mungkinlah sampai seperti itu. Padahal Quran menjelaskan keutamaan akhlak itu sampai sekelas itu, sampai setinggi itu gitu. Di saat kita mana sampai seperti itu tuh butuh perenungan yang cukup panjang sekali. Sementara Fatimah Az-Zahra dengan spontannya masalahnya kita masih menyimpan keraguan syahwat kita. Apakah kita masih akan mendapat? Sementara Allah mengatakan dia akan memberikan sesuai dengan. Tapi kalau kita lihat misalnya kehidupan Ali, tidak ada enaknya. Artinya dia adalah seorang buruh kerja sampai kemudian dia terbunuh dalam kematiannya. Tapi ternyata tidak ada enaknya. Itu ketika yang kita pakai adalah sepenuhnya kacamata dunia. Untuk mengukur itu. Ya tentu saja ukuran enak dalam dunia adalah ketika saya kaya, ketika saya punya kendaraan, ketika saya punya kemewahan hidup. Nyaman dalam jabatan. Dalam jabatan dan sebagainya, atau dikenal banyak orang. Itulah dunia. Nah, dunia yang seperti itu adalah dunia yang bakal ditinggalkan. Senyaman, seenak apapun seseorang menekuni dunianya itu. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah,
keyakinan Abu Bakar, saya pernah mengingatkan melalui episode ini juga bahwa Allah itu memiliki dua, satu dunia, satu akhirat. Iya. Allah itu meyakinkan kepada kita bahwa kebahagiaan yang akan kalian peroleh setelah kalian menerima Islam, setelah kalian menuhankan Allah, adalah dengan meletakkan posisi penting bahwa kebahagiaan sejati adalah bahwa dunia itu sangat sementara sifatnya, dan ada kehidupan yang jauh lebih kekal, dan kehidupan yang jauh lebih kekal ini akan sangat ditentukan oleh seperti apa sikap kita dalam kehidupan dunia kita ini sebenarnya. Iya, makanya Nah, masuk dalam urutan rukun iman ya, Iya. iman percaya kepada hari akhir. Benar. Ini sebenarnya adalah posisi yang menentukan bagaimana kehidupan kita di dunia. Ketika orientasinya nggak ada tentang akhirat, maka yang terjadi adalah semau gue di Dia dunia. habis-habisan gitu ya. akan berburu, tapi faktanya kita menemukan kelelahan orang-orang kaya dunia. Saya bilang kelelahan. Kenapa? Ya, memburu terus, Memburu dan kemudian akhirnya mereka berpikir, capek juga. bagaimanapun aku harus banyak memberi. Lihat orang-orang yang paling kaya di dunia kayak Bill Gates atau apa, akhirnya mereka terjun ke dunia sosial untuk memberikan harta mereka di situ, untuk menyumbangkan semua harta di situ, yang targetnya sederhana saja. Mereka ingin dikenang sebagai orang baik. Orang baik. Sayangnya mereka tidak ingin disebut, mungkin tidak tertanam sebutan mereka ingin disebut sebagai orang baik di sana. Tapi mereka ingin dikenang di pentas dunia ini sebagai orang baik. Ya, betul Ustaz. Ini satu catatan penting buat kita ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, jangan pernah terbersit saya ingin tercatat menjadi orang baik. Hanya untuk dunia Untuk itu saja. dunia, karena itu juga akan merugikan kita Ustaz ya. Yep. Ketika kita sudah mengorbankan segala sesuatunya yang tadinya kita berat, kemudian kita mau mengeluarkan hanya satu karena niat ingin dikenal menjadi orang baik, maka rugi kita ya. Yep. Hanya didapat di dunia saja, tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatunya karena Allah, kita akan dapat dua gitu Ustaz. Insya Allah. Dunia dan akhirat. Benar. Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita harus akhiri dialog pagi Ya, hari ini. alhamdulillah. Dan pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dialog Mata Air bersama Ustaz Haji Abdul Latif Khan. Dan ini baru sedikit juga ya yang bisa kita dapatkan di hari ini. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan untuk mendapatkan kesempurnaan ilmu kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.